Sehat semua, jumpa lagi dengan saya Luran dalam kanal Sehat Medcovasin yang akan membahas seputar dunia kesehatan, khususnya di bidang luka, stoma, dan inkontinensia. Dan pada kali ini kita akan membahas topik mengenai derajat luka bakar dan kapan kita harus ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Luka bakar merupakan trauma yang memang angkanya semakin meningkat saat ini dan bisa terjadi pada siapapun, baik orang dewasa maupun anak-anak. Sehingga perlu diperhatikan, luka bakar itu bisa terjadi karena adanya paparan panas ya, baik itu sinar matahari ataupun benda-benda panas lainnya, bahkan sampai dengan api ataupun ledakan gas, ini juga paling banyak ya sahabat ya. Kemudian juga bisa karena cairan kimia dan itu penting untuk menjadi perhatian karena akan menyebabkan kedalaman luka bakar yang bervariasi dan juga luas luka bakar yang bervariasi juga. Menurut WHO tahun 2018 ada sebanyak 180.000 penderita luka bakar dan ini dominan dialami oleh masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. Oleh karena itu perlu perhatian khusus karena mungkin keamanan atau dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada resiko-resiko terjadi paparan sehingga harus kita perhatikan. Kasusnya juga memang banyak terjadi baik di rumah dan di tempat kerja. Dan masalah yang penting kita perhatikan adalah luka bakar itu bisa menyebabkan terjadinya komplikasi, bahkan bisa terjadi kecacatan dan juga ada yang meninggal dunia, sehingga perlu perhatian khusus dalam penanganannya. Mengenali luas luka bakar pada area tubuh itu sangat penting. Ya, kita perkenalkan istilahnya disebut dengan rule of 9. Nah, ini bisa dilihat adalah aturan luas luka bakar untuk orang dewasa dan ini adalah luas luka bakar untuk anak. Jadi segala usia perlu diketahui karena memang sangat penting sekali untuk mengetahui berapa cairan nanti yang akan keluar itu nanti akan ditangani jika di rumah sakit ya sahabat ya. Nah, tapi untuk di rumah kita penting juga untuk mengetahui berdasarkan jurnal ya bahwa luka bakar yang masih dikatakan aman ya itu adalah luka bakar yang luasnya kurang dari 10%. Apabila lebih dari 10% itu harus ke rumah sakit karena proses penguapan yang tinggi, kemudian cairan yang keluar lebih tinggi, kemudian itu juga kalau ada yang terkelompok berarti paparan bakteri itu lebih tinggi. Sehingga jika luas luka bakar sudah lebih dari 10%, sangat disarankan segera bawa ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Bu Ruran, ada berapa sih derajat luka bakar? Bener banget nih. Ini adalah salah satu topik juga yang harus kita bahas ya. Derajat luka bakar menjadi sangat penting karena kita mau tahu nih berapa kedalaman dari lapisan kulit yang mengalami trauma akibat panas tadi. Ada 4 derajat luka bakar ya, ini berdasarkan guidelines untuk luka bakar ya, acuan untuk luka bakar pada tahun 2015 yang dipaparkan ya. Ada 4 derajat luka bakar. Yang pertama itu adalah derajat 1 di mana kerusakan itu terjadi pada lapisan epidermis. Ya, tapi kulitnya masih utuh kok ya, cuman dia mulai kemerahan. Contohnya terpapar sinar matahari itu juga bisa ya. Kemudian dari kemerahan tersebut kita juga nggak masalah sehingga masih aman-aman saja. Dalam waktu 3 sampai dengan 7 hari dia akan sembuh. Nah, gimana caranya? Tinggal lembabkan saja. Jadi pakai produk-produk balutan ya yang dapat menjadikan kelembapannya sehingga akan segera membaik kembali. Kemudian yang berikutnya adalah derajat 2. Derajat 2 ini sudah mengenai lapisan dermis. Dan di sini kita bisa lihat apakah nanti ada kulit yang melepuh atau kita sebut dengan bula, bisa juga tidak. Nah, kalaupun ada bula atau lepuhan itu ya kita lihat lagi, hati-hati jangan sampai mengelupas bagian bulanya, dan itu nanti ada di topik kita ya. Nanti sahabat bisa lihat di link kita yang lain untuk membahas bagaimana cara melakukan perawatan luka bakar
yang sudah ada lepuhannya atau kita sebut dengan gula. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga bisa lakukan perawatan di rumah, dan ini proses penyembuhannya bisa 7 sampai dengan 10 hari. Kulitnya bisa ada yang berwarna agak pink gitu ya. Selanjutnya adalah derajat ketiga. Nah, derajat ketiga ini mengenai bagian dermis juga, tapi bagian lebih dalam lagi sahabat ya. Nah, ini perlu perhatian khusus, warnanya juga ada yang lebih kepada warna merah gelap misalnya seperti itu. Nah, ini perlu penanganan khusus di pelayanan kesehatan, jadi jangan ditunda-tunda, ditinggal di rumah ya, ditahan-tahan, menggunakan balutan-balutan tradisional yang nanti malah akan memperberat kondisi dari pasien. Segera bawa saja ke rumah sakit. Dan ini nanti akan harusnya sembuh nih dalam waktu 14 hari ya. Tapi kalau belum sembuh, nah sehingga perlu penanganan khusus di rumah sakit. Segera dilakukan. Oke, yang terakhir adalah derajat keempat. Nah, derajat keempat ini selain kemerahan juga biasanya ada bintik-bintik putih tuh sahabat. Jadi penting juga nih untuk dirujuk ke rumah sakit, karena dengan tanda-tanda tersebut berarti pengisian kapiler di pembuluh darah juga sudah semakin terganggu. Jadi resikonya sudah sangat tinggi, harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan. Kalau kena knalpot, itu termasuk derajat berapa? Dan bagaimana sih cara mengatasinya? Pertanyaan yang bagus banget ya. Kena knalpot itu tergantung juga dari kedalaman mukanya. Kalau dia baru kesentuh bentar ya kemerahan aja itu derajat 1. Tapi kalau dia sempat terpaparnya pada knalpot yang benar-benar masih sangat panas dan dia merusak sampai ke bagian yang lebih dalam, ke bagian dermis, nah itu kita sebut dengan derajat 2. Untuk melihat tanda-tandanya tadi ya, kalau derajat 1 dia agak kemerah-merahan aja dikit gitu. Tapi kalau sudah lebih dalam itu dia bakal lebih gelap warnanya, dan juga kita bisa lihat mungkin nanti beberapa hari kemudian bisa ada yang melepuh, tapi bisa juga tidak ada yang melepuh. Untuk penanganannya kita melakukannya dengan perawatan konsep lembab. Untuk cara perawatan dengan konsep lembab bisa lagi ya lihat di link kita ya, yang lainnya sudah membahas tentang bagaimana cara melakukan perawatan dengan konsep lembab. Apakah setiap terjadi luka bakar harus langsung ke rumah sakit? Nah, yang seperti kita bahas tadi di derajat luka bakar, berarti kalau lukanya berada pada derajat 1 sampai dengan derajat 2 bisa dilakukan perawatan di rumah ya. Dan juga perlu diketahui bahwa luka bakarnya tidak lebih dari 10%. Tapi kalau lukanya berada di derajat 3 dan 4, berarti wajib untuk dibawa ke rumah sakit dilakukan perawatan. Pertanyaan terakhir nih Ibu Ruran. Bagian tubuh mana saja sih yang jika terjadi luka bakar dapat mengancam nyawa? Oke, memang penting banget nih untuk mengetahui mana saja anggota tubuh kita yang berisiko apabila terjadi luka bakar. Yang pertama, daerah mata, daerah wajah seluruhnya ya, daerah hidung, mulut, leher, itu menjadi perhatian khusus. Jadi sebisa mungkin ya, kalau bisa langsung aja ke rumah sakit ya, karena risiko banget apabila kita terpapar misalnya juga karena kebakaran karena gas, ledakan gas, itu bisa menyebabkan terjadinya pembengkakan di daerah saluran pernapasan. Jadi harus segera dirujuk. Kemudian yang berikutnya adalah terjadinya paparan panas di daerah kemaluan, itu juga sangat berisiko sehingga harus segera dirujuk ke rumah sakit. Yang berikutnya, jika terjadi luka bakar ya di rumah kemudian udah lecet atau juga belum ya pada derajat 2 misalnya ya, sudah lebih agak dalam, harus dihindari dan harus diperhatikan pada daerah-daerah lekukan atau lipatan ya, misalnya daerah selangkangan, kemudian dekat lutut gitu ya, atau di daerah lengan atau juga di daerah ketiak. Itu sangat penting diperhatikan. Apabila bagian luka itu ada yang terkelupas, itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai ya daerah antara ketiak itu terkelupas, kemudian karena kedinginan, karena reaksi dari luka bakar tadi dan merasa kedinginan, kemudian itu badannya ya dilekukin kayak gitu ya, kemudian akhirnya lengket karena hari demi hari kemudian terjadi pertumbuhan lapisan kulit dan akhirnya lengket dan menyebabkan
kesusahan untuk meluruskan badan, ya, meluruskan lengan, meluruskan kaki. Nah, itu harus menjadi perhatian khusus dan memang harus segera untuk baiknya ke rumah sakit, ya. Semoga kita semua selalu waspada dan diberi kesehatan. Amin. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe dan share kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa.